setiap tahun kan cabangnya makin lama makin bertambah. Buka cabang di seluruh dunia gitu. Amin. Sebuah merek legenda lah ya di Bandung, lokal pride juga. Harus ini sih bisa mengatasi ekspektasi dari atasan. Oke, udah diberi lah ya, ini mah ya. Kita langsung ya. Sudah nyaman duduknya? Semoga. Udah aku deg-degan banget Mbak ini, seriusan lah. Ini nih, tuh. Siap. 1, 2, 3, ham. Nama saya Hani dari Divisi Finance Department, mengerjakan pembayaran ke supplier. Nama saya Ella, saya sebagai visual merchandiser di Elizabeth. Lebih ke layouting ke toko sih, gimana customer bisa masuk ke toko terus ngelihat barang itu langsung bisa beli gitu. Jadi lebih ke tata letaknya supaya lebih menarik lagi untuk customernya datang gitu. Nama saya Rifki Hamdi. Saya bekerja sebagai IT support di divisi IT. Job desk saya itu instalasi komputer, jaringan komputer, terus server. Pokoknya yang berhubungan dengan hardware komputer, ya saya yang ngerjain gitu. Nama saya Husni Fauzi, posisi sebagai desain grafis di Elizabeth. Desain promosi juga, pegang video juga, pegang foto juga, buat event pameran juga. Pokoknya yang berhubungan dengan segala macam promosi di Elizabeth. Dari 2015 mungkin. Hampir 15 tahun. Udah hampir mau jalan 5 tahun. Masuk di Elizabeth tahun 2013 kalau nggak salah bulan Juni. Berarti 9 tahun. Bosnya baik, terus suasananya nyaman. Pasti salary-nya oke lah. Jujur yang bikin bisa bertahan saya di sini tuh 1 karena kebutuhan, 2 karena bosnya yang baik, yaitu ya saya sebut aja mungkin Bu Eli sama Bu Lisa. 2 bos itu sih yang bisa bikin saya bertahan. Dari teknologi ya, semakin hari kan semakin baru tuh teknologinya. Jadi saya juga harus mengikuti alur itu gitu. Tantangannya sebenarnya lebih ke harus terus ngeluarin ide-ide yang kreatif sih. Zaman makin berkembang gini kan, jadi harus selalu ngehasilin yang baru lah. Terus harus bisa kasih solusi juga yang tepat kalau misalkan ada masalah yang datang berbarengan gitu kan. Terus harus ini sih bisa mengatasi ekspektasi dari atasan, sama ya intinya lebih ke antara ngejaga tim lah buat bisa bekerja secara semestinya gitu, mulai dari desain sampai karyawan-karyawan yang ada di toko gitu. Tantangannya kadang-kadang kan pihak luar itu kita mengikuti keinginan mereka, sedangkan kita kan sesuai peraturan perusahaan kita mungkin tidak cocok gitu, tidak sesuai. Nah itu sih gimana caranya menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita gitu. Tantangan dalam pekerjaan lebih ke mungkin masalah desain ya. Desain itu kan lebih ke subjektif ya, personal. Banyak yang menilai gitu. Menurut saya pribadi bagus, tapi untuk orang lain mesti diginiin. Kayak tata letak tulisan, masalah komposisi warna. Sering argumentasi sih sama klien ataupun atasan. Menurut saya bagusnya di sini, kata atasan di sini, saya udah mikirnya di sini tuh bagus loh, tapi atasan pindahin posisinya, ya udahlah. Lebih ke apa ya, dilema, deal-dealan soal posisi desain, letak, warna kayak gitulah. Kalau bagi saya pertama itu pas awal-awal gitu ya, pas kerja saya disuruh untuk instalasi server. Nah, server itu kan banyak data nih yang punya LWG gitu. Kemarin keformat ya sama saya, aneh itu. Jadi mereka nggak bisa kerja gitu. Panik juga gitu. Saya udah pusing ya. Untungnya ada penengah gitu ya kan, ada manajer, jadi ada yang bantuin gitulah, bantuin solusinya gitu. Pada situ itu stres ya, pastinya stres, terus takut dimarahin owner gitu. Intinya masih gitu. Kan sekarang emang seringnya visa keluar toko kan, jadi pas di sana itu lebih banyak hal-hal baru gitu yang ditemuin gitu kan. Jadi banyak juga yang bisa dipelajarin, mulai dari nyobain makanan-makanan khasnya, terus ketemu sama orang-orang
dengan karakter-karakter yang beda, mulai dari logat dan bahasanya juga pasti beda-beda gitu kan. Terus sama budaya-budayanya juga sih pasti berbeda di sana. Itu sih yang bikin kesannya paling berkesan banget. Bosnya sih baik, terus pekerjaannya saya sih cukup ya enjoy, walaupun ya banyak kalau kita masalah pasti ada. Untuk teman-temannya ya baik. Selama ini yang saya rasakan itu di tempat lain itu lebih banyak individualis gitu ya. Kalau di sini enak, karyawan itu semuanya kompak gitulah, enak jadi bersatu gitu. Perkembangan Elizabeth sangat pesat, terutama tiap tahun kan cabangnya makin lama makin bertambah. Barang-barang yang dijual juga udah bervariasi, konsumen kita juga makin banyak. Udah lumayan signifikan sih, maksudnya perbedaannya dari dulu yang orang berumur yang suka datang ke toko gitu, sekarang anak-anak muda juga udah mulai nyobain produknya gitu, karena emang mengikuti perkembangan zaman juga ya, jadi emang lebih banyak anak-anak muda yang lebih suka produk Elizabeth juga. Pas awal masuk mungkin beberapa cabang lah dikit ya, nah sekarang pas ini udah berkembang pesat gitu. Terus ada tambahan juga dari online gitu kan, jadi offset kita melesat naik gitu. Pada awalnya pas saya masuk sebenarnya kebetulan desain grafis di Elizabeth cuma ada satu, saya aja, dan pekerjaan pun di awal mula ya emang pegang segala macam. Sampai dulu awal mula masuk Elizabeth tuh apa ya, benda-benda promosi kayak dudukan buat di cabang-cabang kayak gitu pun saya yang pegang juga, kirim juga saya juga yang kirim ke Liga aja. Ya pendataan untuk alat promosi sampai saya juga dulu sebelum hingga sekarang. Dan perkembangannya makin kesini Elizabeth timnya semuanya makin solid, divisi online-nya makin banyak juga, timnya makin kuat juga sih. Yang pertama ya mata pencaharian saya gitu. Bagi saya Elizabeth itu kan perusahaan besar gitu ya di Indonesia. Saya beruntung banget lah di sini. Dimulai dari nol, saya tuh nggak bisa misalkan instalasi server nih misalnya. Nah di sini saya tuh diajarin sama senior buat belajar gitu. Jadi sampai ke titik ini tuh saya beruntung banget gitu. Jadi bisa diajarin semua hal di bidang IT gitu. Sebagian besar waktu kita kan di tempat kerja, jadi seperti tempat kedua ya buat kita. Hebat banget sih ya untuk Elizabeth, sebuah merek legenda lah ya di Bandung, lokal pride juga, brand yang udah hampir 60 tahun juga, mau 60 tahun, patut diapresiasi, patut diacungi jempol sih sebagai suatu brand lokal yang bisa bersaing di ya untuk sekarang mungkin skala nasional ya hebat sih, cukup brand yang besar dan hebat juga. Bukan cuma merek atau produk untuk yang udah berumur ya, maaf. Tapi Elizabeth tuh zaman now banget lah. Anak muda, segala macam generasi, ABG mestinya tahu Elizabeth, produk bagus, warna bagus, kualitas bagus. Cocok banget lah untuk anak generasi muda juga. Lebih ke ini sih, lebih ke Harpa. Harpa itu kan dia kan bentuknya tuh udah pondasinya kuat kan ya. Terus di situ ada senar-senarnya udah banyak, sama ukurannya juga pasti beda-beda. Itu bisa diibaratkan tuh kayak Elizabeth tuh udah toko yang kuat, udah toko yang kokoh gitu ya, dengan pondasi yang kuat juga. Terus dia menopang karyawan-karyawan yang bermacam-macam juga, dari karyawan toko sampai karyawan yang bermacam-macam lah. Kalau misalkan dimainkannya bersama-sama gitu bakal ngehasilin nada yang indah lah gitu intinya. Karena saya suka musik dangdut gitu ya. Jadi mungkin saya akan milih ini alat musik kendangnya gitu. Ya misalkan kalau dianalogikan kalau kita misalkan punya fashion yang bagus gitu ya, tapi tanpa tas yang bagus juga, nah agak gimana gitu. Mungkin sebagai harp ya. Soalnya lantunan musiknya, nadanya bisa bikin orang berimajinasi secara positif, halusinasi positif, lebih terbawa suasana sih dengerin lantunan atau petikan harpa. Semoga Elizabeth semakin maju, semakin sukses, produk-produk semakin dikenal,
jangan hanya di dalam negeri, siapa tahu aja di mancanegara juga bisa eksis, inovatif. Harapannya semoga Elizabeth bisa menghasilkan produk-produk yang dengan inovasi terbaru. Terus ya semoga aja bisa go internasional gitu. Jadi nggak di Indonesia juga gitu, bisa sampai ke luar negeri juga gitu. Mudah-mudahan kedepannya Elizabeth semakin maju, terus go internasional gitulah, buka cabang di seluruh dunia gitu. Amin. Lebih kuat lagi, lebih tangguh, produknya lebih meluas, anak muda lebih ingin memakai Elizabeth dan go internasional juga, bisa dikenal di Indonesia nasional ataupun mancanegara, produknya lebih hebat lagi ke depannya. Pertanyaan pertama, kapan Elizabeth ulang tahun? Tanggal berapa? 21 April. Yes, betul. Gampang kan pertanyaannya? Iya, yang gampang terus ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Warna logo Elizabeth tuh apa aja? Merah marun sama putih. Putih. Tulisannya warna apa? Hitam, itu abu. Yes, oke, betul. Untung saya ngeliat itu, nama Satu lagi, sebutkan toko Elizabeth di DKI Jakarta. semua. Ada 6. DKI Jakarta, Perniagaan Timur, Kelapa Gading, TA ya? Enggak ya? Enggak tahu itu. Oke, ada ITC Roxy, RKG 1, 2, Blok M Plaza, Ciputra, Salamat ya. Oh iya, Berarti salah satu ya, karyawan biasa. oke. Ke kamera, Thank you. logo Elizabeth itu udah berubah-ubah beberapa kali. Sampai akhirnya sekarang nih yang terpakai. Tahun berapa logo itu dibuat? Ya ampun, berapa ya? 63? Kok 59? Logo yang sekarang. Logo yang sekarang. Yang itu kan? Yang EZ 70 weh. 2001. Ya ampun, ya ampun, astagfirullah. Oh. Apa nama akun TikTok Elizabeth? @Elizabeth Bag. Ya, betul. Hey! Pertanyaan ketiga. Sering denger jingle Elizabeth dong di toko? Sering banget sih. Sering banget ya. Kita dengerin sekali ya. Heeh. Pertanyaannya, Berapa menit? ada berapa banyak kata tas Elizabeth? Nah, hanya Gusti. 10. Tetot 4. Tas ya gitu? Maga. Seriusan? Karena kamu coba benar satu. Ya ampun, astagfirullah. Ya ampun. Oke. Sebutkan kota apa yang paling banyak toko Elizabeth? Jawa Timur mungkin ya. Kota. Kotanya. Kota. Kota
Jakarta namanya. Kota yang paling banyak toko Elizabethnya itu Bandung. Oh, Bandung. Jakarta juga sama? Jakarta kan provinsi. Oh enggak ya. Iya. Oke. Tanggal berapa Elizabeth ulang tahun? Bisa nggak hafal ya? Sama kayak hari Kartini. 21 berarti. 21 April. Oke. Oh iya benar 20 April. Kita dengerin jingle Elizabeth ya. Kan sering ke toko ya pasti. Kita dengerin dulu jingle Musik. Elizabeth. Hari-hari terus berganti dan waktu pun terus berlalu, menghiasi setiap waktu. Kau ada, kau hadir di setiap suasana, nyaman dipakai dan bergaya, memenuhi setiap kebutuhan. Pilihan terbaik di Indonesia. Elizabeth bagi kita semua, nyaman terpercaya, kualitas utama. Elizabeth bagi kita semua, selalu di hati kita. Tas Elizabeth. Oke. Aku kasih opsi, mau lanjutin lirik atau mau jawab pertanyaan? Jawab pertanyaannya Bu. Jawab pertanyaan. Ya. Oke, jawab pertanyaan ya. Ada berapa jumlah kata durudu yang muncul di lagu Elizabeth? Kamu. Tiga. Yakin? Kurang yakin sih, tapi kayaknya 3 sih kayaknya. 3. Benar. Berarti karyawan biasa. Bener 2 ya. Dilihatin ke kamera. Asik. Kapan pertama kali Instagram Elizabeth dibuat? Kalau nggak salah 2013 ya, Ya, bulan apa? September. Bungkus? Bungkusnya nggak tahu. Agustus 2013. Sebutin akun YouTube Elizabeth. Elizabeth Bag. Yakin? Aduh, tas Elizabeth. Yakin? Udah sih nggak tahu lagi. Tetot Elizabeth Ede. Lanjutkan lirik Waduh. berikut. Oke. Setiap waktu kau ada. Iya. Berarti karyawan Magang. Aduh. Oke. Elizabeth 60 years of Symphonic Journey. Selamat 60 Tahun Elizabeth.